Shalom Bapak Ibu Jemaat Saudara sekalian yang berada di rumah maupun dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lebih jauh dalam ibadah kita, mari jemaat sekalian kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah kasih nyata buat kita. Dosa kita sudah dihapuskan. Mari kita memaknai Paskah ini dengan sepenuh hati kita. Dengan sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah ini. Bapa, ibadah ini diikuti di ruangan ini, ada yang datang dan juga ada di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Kami ingin mengingatkan kemenangan-Mu di kayu salib. Engkau bangkit dari kematian, merupakan pengharapan bagi kami.
Kami percaya Engkau akan memberkati kami melalui ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap petugas dan sarana yang digunakan. Tuhan urapi menjadikan saluran berkat untuk setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Terpujilah namamu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dibuka atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya menyapa jemaat sekalian, Shalom. Kiranya kita tetap bersuka cita, walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tapi kita bisa tetap beribadah di rumah maupun dimanapun kita berada. Kita masih melanjutkan pujian kita. Mari kita mengangkat pujian, sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu
Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita masih melanjutkan pujian kita. Kali ini pujian diambil dalam buku nyanyian hidup yang kekal. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Bagian yang kedua. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Pencobaan dijauhkan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Setelah ini kita akan membaca Alkitab kita masing-masing. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah silakan untuk membuka Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita diambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5b. Maaf, 56b. Kemudian lanjut ke ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya ulangi lagi, Lukas pasal yang ke-24 dimulai dari ayat 56b, kemudian ayat yang pertama sampai yang ke-12.
Perikop di atas, kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan ini ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang telah terjadi. Demikian pembacaan Alkitab kita yang mengingatkan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masih melanjutkan pujian kita yang masih diambil dalam buku nyanyian hidup yang kekal di dalam kubur gelap. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus dibaringkan senyap. Yesus Tuhan. Berkuasa atasnya, musuhnya manusia dikalahkannya. Pujilah Tuhan Yesus, hiduplah. Penjaga semua hilang.
Kita menaikkan doa-doa kita dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joni Yahya Sedi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Marilah kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih oleh karena di pagi hari ini Engkau memperkenankan kami untuk datang beribadah bersama-sama, merayakan kebangkitan-Mu dari antara kematian. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kemenangan-Mu adalah menjadi bagian bagi kemenangan kami sebagai orang-orang percaya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu, kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memimpin kami melewati satu minggu yang telah lewat, dan masuk ke minggu ini kami memuliakan Engkau oleh karena diberi kesempatan dan waktu yang indah untuk kami boleh menghampiri-Mu dalam ibadah ini. Tuhan, kami terima kasih untuk kesehatan. Kami terima kasih atas berkat-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih oleh karena kami dapat membangun relasi yang baik dengan satu sama lain dan berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur juga oleh karena Engkau terus menopang kami dalam kesetiaan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan untuk kondisi negara kami. Dan biarlah kami melihat kuasa-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Khususnya ketika kami menghadapi virus corona yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi mental, spiritual. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga, melindungi umat-Mu ya Tuhan. Khususnya jemaat PPIK Bukit Jaitun yang berada di garis depan, yang ada di BPBD, yang ada di rumah sakit sebagai perawat, sebagai dokter. Tuhan, kami mohon campur tangan daripada-Mu. Engkau melindungi mereka, menjaga mereka ya Tuhan dalam tugas yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Berikanlah mereka kesetiaan, berikanlah mereka kesabaran, keteguhan, iman yang sungguh-sungguh kuat. Dan biarlah mereka boleh diberkati dalam tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bagi jemaat-Mu yang barangkali oleh karena situasi ini mengalami kesulitan dalam ekonomi mereka. Kiranya Engkau berbelas kasihan, Engkau melawat mereka ya Tuhan dan menghibur, memberikan kekuatan dan menolong mereka, memberikan kecukupan dalam setiap kebutuhan mereka hari lepas hari. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan tidak lepas, tidak hilang dengan situasi yang ada ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan fisik lemah, sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga berkenan memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, kegembiraan hati untuk mereka tetap kuat di tengah-tengah sakit yang mereka alami. Kami mengingat Pak Ahwa, Pak Teban, kami serahkan juga dalam tangan-Mu untuk pemulihan daripada semua saudara kami yang lain. Untuk Yuda, kami serahkan Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya. Untuk Ibu Kristina Kano dan semua jemaat-Mu yang mungkin sekarang sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melawat mereka, memberikan mereka kekuatan baru. Dan biarlah Tuhan mereka terus berharap dengan kekuatan iman kepada-Mu untuk melihat campur tangan daripada kuasa-Mu dinyatakan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri. Berikanlah mereka keteguhan hati, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan untuk mereka menjalankan pemerintahan ini. Dan biarlah mereka tetap setia mengerjakan tugas yang mereka wajib lakukan. Dan kami doakan Tuhan, biarlah Engkau terus boleh memberikan pertolongan-Mu dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami. Sehingga ekonomi boleh berjalan, pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Dan kami melihat campur tangan kuasa-Mu atas pemerintah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami, kota Pontianak.
Kami menyerahkan gubernur dengan seluruh jajarannya. Biarlah Engkau memberkati, berikan kesehatan, perlindungan-Mu. Biarlah Pontianak boleh tetap aman. Dan setiap warga yang sedang mengalami sakit, biarlah Engkau juga berkenan untuk melawat dimanapun mereka berada dan memberikan pertolongan kesembuhan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk gereja Tuhan yang beribadah pada Minggu Paskah ini dimanapun mereka berada. Biarlah tetap teguh iman, tetap sungguh-sungguh menaruh kepercayaan penuh kepadamu dalam ibadah raya yang diadakan dimanapun juga mereka berada. Baik di gereja maupun di rumah-rumah, kami percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan umat-Mu dalam ibadah raya pada hari ini. Dan kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami, 1 minggu ke depan yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan terus menopang kami sekalian dan beri kami kekuatan untuk kami sanggup melewatinya dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan. Sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita tetap sembah Tuhan lewat pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku,
kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang luar biasa mengasihi kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini adalah bukti kasih Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca, kami akan mendengar, kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam suasana kami ingat akan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Berbicaralah kepada kami semua siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur oleh karena Allah kita yang luar biasa tetap mengasihi kita. Walaupun pada saat ini kita beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita boleh bersama dengan istri, bersama dengan anak, kita boleh duduk berdampingan. Coba lihat istrinya, lihat anaknya yang ada di samping kiri, samping kanan, berikan senyum yang terbaik. Oleh karena hari ini kita merayakan hari kemenangan Tuhan kita, hari kebangkitannya. Ayo berikan senyum yang terbaik hari ini. Kalau tadi, kemarin kita dengan wajah sedih oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus hari Jumat yang lalu disalibkan dan mati. Tapi pagi ini kita bangga oleh karena Tuhan kita yang mati tetapi bangkit. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur oleh karena kita boleh mengenal Dia yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita. Dia rela mati, tetapi tidak hanya mati, Dia bangkit. Kalau Dia mati, tidak bangkit, sama dengan yang lain. Tapi kita bersyukur oleh karena Sang Juru Selamat kita, Dia mati dan Dia bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagian firman Tuhan. Seandainya Yesus Tuhan kita mati dan tidak bangkit, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 berbunyi seperti ini. Seandainya Yesus Tuhan kita mati lalu tidak bangkit, dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat ini beritahukan kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kalau Yesus Sang Juru Selamat kita tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sia selama ini kita beribadah, selama ini kita memuji Tuhan, selama ini kita melayani Tuhan, bahkan sia-sia kita duduk saat ini beribadah kalau Yesus tidak bangkit. Puji Tuhan, haleluya. Angkat tangannya, kita katakan haleluya. Puji Tuhan, Yesus Tuhan saya yang saya puja, yang saya sembah, Dia bangkit dari kematian. Dan hal yang luar biasa, sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, mati dan bangkit, firman Tuhan katakan bahwa orang yang percaya kepadanya, kalau istilah kita saat ini adalah orang Kristen,
Orang Kristen adalah pengikut Yesus yang percaya kepada Sang Juru Selamat yang mati dan bangkit. Kita yang percaya kepada Dia yang mati dan bangkit. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37, ayat populer bagi kita. Saya yakin kita sudah hafal dengan ayat ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita tentang kita orang Kristen yang percaya, yang menjadi pengikut Yesus yang mati dan bangkit. Dikatakan dalam ayat 37 berbunyi demikian. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Kita baca ya sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Tolong lihat Alkitabnya, lihat HP-nya. Saya baca, silakan di rumah juga boleh. Dengan bersuara, ada istri, ada anak, ada teman, ada sahabat. Kita baca sama-sama bersuara 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan, haleluya. Cak kiri kanan. Firman Tuhan katakan bahwa kita yang menjadi pengikut Yesus, oleh karena Yesus mati dan bangkit, kita ini melebihi orang lain yang ada di sekitar kita. Kita melebihi siapapun yang hebat di dunia ini. Itu firman Tuhan yang bilang, bukan Pak Pendeta. Firman Tuhan yang bilang bahwa kita melebihi siapapun yang terhebat di muka bumi ini. Pertanyaannya, kenapa kita melebihi siapapun yang ada di muka bumi ini? Ini dikarenakan kita percaya kita menjadi pengikut Tuhan yang mati dan bangkit. Dalam teks Roma pasal 8 ini kita bisa melihat kita melebihi orang lain. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita melebihi orang lain oleh karena yang pertama. Ingat, saya sudah pernah menyampaikan firman Tuhan ini. Yang sudah ingat, kasih tahu rekan, sahabat yang disambung. Yang pertama, kita melebihi siapapun di muka bumi ini oleh karena kita memiliki keselamatan yang pasti. Kita tahu Allah menjelma menjadi manusia yang disebut dengan nama Yesus, yang rela menjadi manusia, rela ditangkap, rela mati, kemudian bangkit. Tujuannya hanya satu, yaitu menyelamatkan umat manusia. Bicara soal keselamatan ini, semua agama mengajarkan keselamatan. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai pengikut Yesus, keselamatan itu pasti. Bisa kita lihat dari ayat yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-4 menjelaskan bagian itu. Kita memiliki keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ayo, di mana ayatnya? Kasih tahu temannya, sahabatnya, atau istri, atau suami, atau anaknya. Ingat ayatnya itu dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 12 ayat 1. Betul? Sengaja ya, salah saya nyebutkannya. Kasih tahu yang benar. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan dalam Yohanes pasal yang ke-24 ayat yang kelima. Betul? Kasih tahu. Wah, salah lagi kan? Sengaja saya kasih tahu. Salah.
Yang benar adalah Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Di situ disebutkan orang yang menerima, orang yang percaya pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Bukan saya yang bilang, itu Tuhan, firman Tuhan yang bilang. Itu sebabnya kita melebihi siapapun bicara soal keselamatan. Kita memiliki keselamatan yang pasti. Kalau kita sudah percaya menerima Yesus dalam hati kita sudah memiliki keselamatan itu. Yo, ini kesempatan yang sangat baik, koreksi diri. Sudahkah kita percaya dan terima Yesus dalam hati kita? Lihat istri, lihat anak. Sudahkah kita percaya terima Yesus dalam hati kita? Kalau kita sudah percaya terima Dia dalam hati kita, maka keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Haleluya, amin. Itu sebabnya kita melebihi siapapun. Yang kedua, kita melebihi siapapun yang ada di muka bumi ini. Oleh karena kita menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen, kita percaya menjadi orang Kristen. Oleh kenapa? Kita memiliki penolong yang pasti. Penolong yang pasti itu siapa? Roh Kudus. Yesus mati, kemudian Dia bangkit. Setelah Dia bangkit, Dia naik ke surga. Ketika Dia naik ke surga, kalau saya pergi, tidak akan pernah saya tinggalkan sesuatu di rumah. Tetapi Yesus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita, ketika Dia naik ke surga, Dia berikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, kita patut bangga. Amin. Lihat lagi, kiri, kanan, istri, anaknya. Iya, kita hebat. Oleh kenapa? Kita memiliki penolong yang pasti. Tuhan kita adalah penolong kita. Kita sekarang ini sedang menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan. Tapi ingat, Tuhan kita adalah penolong yang pasti. Kita tidak perlu menolong Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Tuhan Maha tahu, Dia tahu kondisi kita saat ini. Ada di rumah, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Jangan kecewa, jangan marah. Ini kesempatan yang baik kita saling bersama-sama dengan keluarga. Allah kita tahu kondisi kita. Dia tidak hanya tahu, tapi Dia siap menolong kita. Tidak hanya siap menolong kita, Dia datang pasti. Waktunya tinggal kita tunggu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, bangga. Yesus bangkit dan Dia memberikan penolong bagi kita. Kita tidak perlu ribut, tidak perlu repot untuk menolong Allah. Allah yang menolong kita. Itu sebabnya kita mensyukurinya. Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi. Saat ini rekan-rekan yang ada di rumah, Roh Kudus menyertai. Kami yang ada di gereja saat ini juga ada Roh Kudus menyertai, dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Ini hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita melebihi siapapun. Oleh karena kita percaya, kita menjadi pengikut Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Yesus yang bangkit itu, Dia memberikan kepada kita jaminan hidup yang pasti. Jaminan hidup yang pasti. Dalam ayat 32 dari Roma pasal 8 ini disebutkan di sini. Coba lihat, kita baca sama-sama ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-32, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam bagian ini. Yo, lihat, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama
dengan Dia. Bapak Ibu, jemaat yang berbahagia yang dikasih oleh Tuhan, lihat ayat ini. Anaknya saja diberikan buat kita. Yesus rela mati, lihat rela diplasar, dipukul, disalibkan demi kita, menyelamatkan kita. Tidak hanya bicara soal surga, tidak hanya bicara soal rohani, tapi juga bicara soal hidup kita masa kini. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-8 ini, dia katakan ayat yang ke-32 itu jelas sekali, yaitu bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu adalah segala keperluan hidup kita secara jasmani, termasuk juga situasi kita saat ini. Dia tahu itu dan Dia siap memberi jaminan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan loh yang ngomong, Tuhan yang bicara sini, bukan pemerintah. Tuhan yang bilang, anaknya saja Dia berikan. Yesus saja rela mati di kayu salib demi kita. Ini kita pegang, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya berkata bahwa dalam suasana ini luar biasa, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, merayakan kebangkitannya. Kita sebagai pengikut Yesus yang sudah percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Roh Tuhan, Roh Kudus itu menyertai kita, siap menolong kita. Makanya kita berdoa, minta, dan Dia dengar. Bahkan yang belum kita sampaikan pun, yang belum kita ucapkan pun, Dia sudah tahu dan Dia siap menolong kita. Dia memberi jaminan untuk segala keperluan kita. Saya mendengar kali ini bisa jadi yang PNS tidak dapat THR, tak dapat gaji ke-13. Ada kemungkinan karena situasi. Bapak Ibu, rekan-rekan yang kebetulan PNS, jangan marah, jangan kecewa. Yesus, Tuhan kita, Dia memberi jaminan untuk kebutuhan dan keperluan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yo, lihat istrinya, lihat anaknya. Siapa yang ada? Yesus memberi jaminan. Kita akan dipenuhi segala keperluan kita. Itu sebabnya kita bangga dan bangga memiliki Yesus, mengikuti Yesus, walaupun kadangkala seolah-olah Dia tak ada, seolah-olah Dia tak berkuasa. Tapi ingat, Dia tetap bersedia menolong kita, memberi jaminan buat kita. Ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat merayakan Paskah. Habis ibadah ini, yuk kita makan. Masak apa tadi pagi? Masak tunyuk? Masak apa? Kalau kemarin mungkin puasa, tapi pagi ini kita merayakan hari kemenangan. Kalau toh belum masak, udah dapat pergi ke pasar beli, masak sama-sama istri anak. Kita bersuka cita, puji Tuhan, haleluya. Yesus Sang Juru Selamat kita mati dan bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah rela menjelma menjadi manusia, rela mati dan bangkit. Ini memberikan kepada kami pengharapan bahwa kami pun menang. Bahkan firman-Mu berkata bahwa kami melebihi pemenang oleh karena kami memiliki keselamatan yang pasti, penolong yang pasti, jaminan hidup yang pasti. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.
kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya jemaat sekalian yang berada di rumah maupun dimanapun berada, kita diberkati hari ini. Sebelum kita memberikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari jemaat kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus salam, persekutuan orang kudus, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Untuk meresponi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Jemaat saudara sekalian yang berada di rumah maupun dimanapun berada, persembahan bisa dilakukan via transfer bank ke rekening GPPIK Bukit Zaitun Pontianak. Dan jika tidak bisa, mungkin jemaat sekalian jika berkesempatan kita berjumpa dalam gereja nanti, persembahan juga boleh dilakukan secara langsung. Sambil kantong persembahan ini dijalankan, kita angkat pujian. Dia sungguh baik. Dia bakti bagiku, Dia bakti bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kita ulang pujian ini. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sidang jemaat yang berada di rumah, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, di rumah masing-masing kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami masih dapat menghadap tahta-Mu, menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus,
Karena kami percaya hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang dapat menolong kami. Kami mengucap syukur kalau kami masih dapat menghadap Engkau di tengah-tengah kondisi dunia yang berperang melawan wabah penyakit COVID-19. Kami mengucap syukur kalau Roh Kudus masih mengingatkan kami, mendorong kami untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena kami percaya bahwa Allah yang sanggup menolong dan melepaskan kami dari mara bahaya. Kami mengucap syukur kalau kami boleh teringat akan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah disalibkan, mati dan boleh bangkit kembali. Engkau mengampuni dosa kami di masa lalu, masa kini, bahkan di masa datang. Kami mengucap syukur kalau kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh teringat akan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah disalibkan dan boleh bangkit kembali. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat semua pertolongan dan pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh merasakan sukacita-Mu yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur kalau Engkau telah menyertai kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami akal budi di dalam praktek hidup kami sehari-hari. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih dapat makan dan minum dengan cukup. Bersama-Mu ya Bapa, kami tidak pernah merasakan kekurangan. Kami mengucap syukur kami masih memiliki Engkau sebagai tempat kami bergantung dan berlindung. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah hadir dalam hidup orang percaya. Kami menyerahkan persembahan umat-Mu yang telah dikumpulkan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati kesehatan mereka, memagari umat-Mu dari segala mara bahaya. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan, doa pengucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan informasi dari Ketua Panitia Paskah dan kemudian pengurus gereja, badan pimpinan jemaat, dan ibadah pagi hari ini kita akan ditutup oleh Bapak Gembala Pendeta Mesak Ahmed. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua, seluruh jemaat GPPIK Bukit Jatun Pontianak yang berada di rumah dan dimanapun berada. Terkhusus untuk hari ini, kami mengucapkan selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tahun ini kita mengangkat tema Paskah mengacu pada tema nasional, yaitu kebangkitan Kristus membawa harapan baru yang diambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-5 dan yang ke-6. Biarlah melalui tema Paskah ini kita dapat memaknai arti kebangkitan Kristus dan semakin membuat iman kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman di Panitia Paskah 2020 Gereja PPIK Bukit Jatun Pontianak akan menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan dan pelaksanaan perayaan Paskah kita di lingkungan Gereja PPIK Bukit Jatun Pontianak. Antara lain, pertama, rangkaian ibadah yang semulanya kita jadwalkan sebanyak 6 kali, yaitu pada hari Jumat Agung, pada Minggu Paskah, pada Kamis malam, dan Sabtu Sunyi, kemudian ibadah kenaikan Yesus Kristus dan ibadah Pentakosta. Kita hanya selenggarakan menjadi 4 kali ibadah, yaitu ibadah Jumat yang telah kita laksanakan, kemudian hari ini ibadah Paskah, dan nantinya ibadah kenaikan Yesus Kristus dan ibadah Pentakosta. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk 2 ibadah yang telah kita selenggarakan hingga hari ini. Itu semua berkat
anugerah dan pimpinan penyertaan Tuhan. Adapun keempat ibadah ini akan kita selenggarakan secara live streaming melalui akun Facebook GPPIK Bukit Jatun Pontianak. Adapun kegiatan yang saat ini masih terkendala karena kondisi kita saat ini, yaitu aksi Paskah kita untuk membantu kegiatan Safari Pemuda 2020 dan untuk STT Berea. Kedua kegiatan ini akan kita selenggarakan, tetap selenggarakan, dan akan kita jadwalkan ulang untuk pelaksanaannya ke depan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan mewakili seluruh panitia dan gereja PPK Bukit Jatun Pontianak. Kami mengucapkan selamat Hari Paskah, selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Saudara, rasanya masih seperti mimpi bahwa kita tidak dapat berkumpul di gedung gereja. Rindu rasanya berjumpa dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang kita kasihi. Namun apa boleh buat, ini keadaan bukan hanya kita yang mengalami, tetapi seluruh belahan bumi juga merasakannya. Dan kita ambil positifnya saja bahwa ini semua rencana Tuhan. Kita tidak tahu persis semua rencana Tuhan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah mengizinkan segala sesuatu terjadi. Pasti ada rencana yang baik di balik ini semua. Saudara-saudara, jaga kesehatan ya. Kita terus menikmati hidup kita. Kegiatan kita memang terbatas, tetapi marilah tetap tenang, jangan takut, jangan gentar, oleh karena Tuhan begitu baik. Saudara-saudara yang di kota, yang di kampung, kita sama-sama merasakan ada suasana yang agak sedikit mencekam, tetapi kita tidak usah terlalu takut ya. Kita lanjutkan seluruh aktivitas hidup kita. Ibadah hari ini adalah memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita mengucap syukur sekalipun kita tidak dapat berkumpul dan menikmati pesta kecil seperti yang tahun-tahun sebelumnya kita buat. Dan kita tetap akan buat nanti setelah suasana sudah kondusif kembali, kita tetap membuat upacara pengucapan syukur ya. Kita akan membuat upacara pengucapan syukur dan kita akan bikin pesta kecil dan kita akan melaksanakan perjamuan kasih seperti biasa. Dan jangan lupa saya ulangi lagi, tadi Ketua Panitia Paskah menyebutkan soal aksi Paskah kita. Bagi Bapak Ibu, siapkan persembahan saudara nanti kapan-kapan setelah suasana menjadi baik, ya, kita akan serahkan itu ke panitia dan kita akan melaksanakan aksi Paskah kita. Saya ada bersama pengurus Jemaat Gereja PPIK Bukit Jatun mengucapkan selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati, dan mari lebih bersemangat lagi bahwa kematian dan kebangkitan Kristus membawa pengharapan baru buat kita. Baik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya mengajak kita untuk berdoa dan saya akan memimpin doa ini. Allah Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur ibadah ini dapat kami laksanakan. Biarlah seluruh umatmu yang ada di mana saja dapat diberkati, mendapat kuasa Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus melalui ibadah virtual ini. Kami berterima kasih karena ini semua disiapkan oleh Allah. Ketika suasana ini tidak memungkinkan orang untuk hadir di gedung gereja masing-masing, Tuhan menyediakan fasilitas yang luar biasa sehingga kami tidak kehilangan persekutuan. Dan kami bersyukur atas ini semua. Biarlah Tuhan memakai ini dengan kuasa Tuhan, urapan kuasa Tuhan, dan biarlah ini semua akan dapat digunakan dengan baik, dan kami akan lebih memiliki kemampuan kreativitas lagi untuk membuat ini lebih baik ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa. Tuhan, kami hanya mau bahwa suasana ini tidak akan lama terjadi, supaya kami dapat kembali berkumpul, menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah menyerahkan persembahan perpuluhan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Tuhan menyempurnakan pemberian mereka. Mereka memberi bukan karena kelebihan. Perpuluhan dan persembahan khusus yang mereka berikan ini adalah isi hati mereka, pengucapan syukur mereka ya Tuhan.
Jauhkan segala bentuk kerugian, belalang pelahap yang akan membuat mereka kehilangan sukacita. Tapi sebaliknya, berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Mereka yang masih belum dapat memberi, mungkin penuh dengan kekurangan, Tuhan, biarlah suatu saat mereka akan mengulurkan tangan mereka untuk menyerahkan persembahan mereka ke dalam tangan-Mu, sehingga mereka juga boleh diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, pada akhirnya kita boleh menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita. Sekarang, arahkan hati saudara dan tadakan hati saudara, terimalah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Shalom.